Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Putri Nuriega, NPM 19.305. Ada rekan saya, Angelina Monalisa, 19.271. Ada Siva Salsabila, 19.311. Ada Gina Ayu Paujia, 19.314. Ada Nova Delasa, 19.320. Ada Andri Darmawan, 19.328. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan PLN. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Gina. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya, sehingga keberadaan perusahaan akan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan atau profit. Dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba, tapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Institusi global dimanapun berada harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Gagasan ini yang kemudian lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Adanya CSR di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau yang ketentuannya lebih tertera pada pasal 74 tentang penanaman modal. Pada ketentuan pasal 15B, salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan CSR adalah PT PLN. PT PLN merupakan perusahaan yang sangat berpengaruh dalam hayat hidup masyarakat Indonesia, karena PLN adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang energi, khususnya listrik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gila. Pengertian Corporate Social Responsibility. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Menurut Sukrisno Agus, pengertian CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab perusahaan kepada karyawan internal dan di luar perusahaan eksternal karena perusahaan adalah bagian dari Selanjutnya, prinsip CSR. Crowther David mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab CSR menjadi 3 antara lain yaitu sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana pengguna sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Yang kedua adalah accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Yang ketiga, transparansi, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut, dampak
terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nova. Selanjutnya, pandangan perusahaan tentang corporate social responsibility. Cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial ke dalam 3 persepsi, yaitu pertama, perusahaan melakukan CSR sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya, perusahaan melakukan CSR lebih karena mematuhi anjuran, peraturan, dan perundangan, maupun tekanan eksternal. Di samping itu, perusahaan melakukan tanggung jawab juga untuk membangun image positif. Yang kedua, CSR dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban. Di sini, CSR dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipatuhi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Keputusan Menteri Nomor KEP 04/MBU/2007 tentang program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Yang ketiga, perusahaan melakukan CSR bukan hanya sekedar kewajiban, namun beyond compliance. Di sini, CSR didudukan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan. CSR tumbuh secara internal. Sikap terbuka dalam memandang CSR telah masuk dalam berbagai ranah. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diukur dari economic measurement, namun juga sebagai upaya mematuhi peraturan dan perundangan, dan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Selain pemberdayaan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. Apabila hubungan antara perusahaan dengan masyarakat tidak baik atau harmonis, maka dipastikan ada masalah. Program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain, yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar lebih luas. Yang keenam, mereduksi biaya misalnya dampak pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kesepuluh, peluang mendapat penghargaan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Andre. Selanjutnya, implementasi CSR pada perusahaan PLN. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan di lingkungan. PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menyusun program CSR, PLN mempertimbangkan sejumlah penting terkait CSR, strategi perusahaan, dan analisis resiko perusahaan. Dengan mempertimbangkan tiga hal tersebut, selanjutnya PLN menyusun potensi rencana program-program kerja CSR melalui fokus group discussion bersama stakeholder maupun pemetaan masyarakat. Melalui pertimbangan tersebut, PLN menyusun program CSR yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. PLN juga membuat program yang memiliki creating share view yang selanjutnya dibuat rencana kerja anggarannya. Program CSR PLN selalu dipertanggungjawabkan secara tahunan dan dipublikasikan melalui
laporan berkelanjutan yang dapat diakses lewat situs resmi PLN. PLN juga memiliki sejumlah program dan proyek sepanjang tahun ini, mulai dari implementasi stimulus, tarif listrik di masa pandemi, proyek konversi PLTD, terlibat dalam proyek pembangunan pabrik, baterai kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Pelaksanaan CSR PLN. Yang pertama ada program tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTT atau SUTET, dan melaksanakan sosialisasi bahaya layang-layang di daerah Sumeneb, Pulau Madura, dan Jawa Timur. Yang kedua ada program Desa Mandiri Energi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro, hidro, PLTMH yang dibangun di area yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan luas hutan yang memadai untuk menjamin pasokan air. Untuk memberi manfaat penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian lingkungan, PLN membantu pembangunan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Terus yang ketiga, program pengembangan masyarakat. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh perseroan langsung pada mitra binaan melalui kantor wilayah distribusi, cabang unit pelayanan, area pelayanan kecuali yang berlokasi sama dengan kantor wilayah distribusi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Angel. Ya, selanjutnya PLN terhadap masyarakat saat pandemi. CSR memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainability, yaitu dampak jangka panjang dalam sebuah kegiatan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya memikirkan aspek profit semata, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Tahun 2018, PT PLN Persero berhasil meraih 10 penghargaan program CSR di ajang Indonesia SDG atau Sustainable Development Goals pada bulan September di Jakarta. Ajang yang diadakan oleh Corporate Forum for Community Development memang diperuntukkan bagi para pelaku CSR dan penggait pemberdayaan masyarakat. Ajang itu menominasikan 129 kategori program SDG terkait dengan pencapaian 12 dari 17 tujuan SDG. Kepada masyarakat akan memiliki pengaruh dampak sosial. Dampak sosial itu tentunya PT PLN Persero perlu ikut berpartisipasi untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh dampak sosial tersebut. Di samping itu juga merupakan suatu kepatuhan kepada negara untuk melaksanakan kegiatan CSR. Yang selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Di Indonesia, eksistensi CSR diperlihatkan pada perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR-nya dan berbagai peraturan yang mengatur tentang CSR. Namun, peraturan ini menimbulkan permasalahan, yaitu tidak menghadirkan kepastian hukum. Di masa pandemi COVID-19, saat ini diperlukan upaya pengembangan masyarakat melalui program pemberdayaan. Adanya pandemi saat ini menimbulkan gejolak yang luar biasa, termasuk menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka diperlukan upaya yang dapat dilakukan. Upaya tersebut dapat mewujudkan dengan mengimplementasikan CSR. PT PLN berkontribusi dengan program CSR untuk membantu masyarakat di era pandemi. Dalam hal ini, PT PLN melakukan pengembangan melalui pemberdayaan diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk
maju sehingga mampu membangun kesadaran masyarakat untuk maju sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ada sarannya, untuk sarannya, untuk melaksanakan CSR, perusahaan harus mengakui bahwa permasalahan masyarakat adalah dengan mengakui masalah yang ada di masyarakat dan itu menjadi bagian mereka, maka CSR lebih mudah dilakukan sebab suatu rencana strategis di belakang program-program CSR dapat jadi akan memberi kontribusi bagi pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial di Republik ini. Dua masalah utama yang harus segera dihapus dan berhapus bersama agar martabat orang Indonesia tegak berdiri untuk masyarakat dan dapat meningkatkan image perusahaan. Jadi seharusnya dunia usaha tidak memandang CSR sebagai tuntutan represif dari masyarakat, melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.